Halo teman, selamat siang. Kita sambung lagi ya. Kita sudah perjalanan dari kota Solo, kemudian melewati Kabupaten Karanganyar. Nah, sekarang kita sudah berada di kota Sragen. Kota Solo itu kota yang istimewa, guys. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan di situ. Kota yang punya luas wilayah itu kurang lebih 46 km persegi, guys. Kemudian jumlah kecamatannya itu cuma ada 5. Jadi kecamatannya itu Kecamatan Lawean, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Jebres ya, dan Kecamatan Banjarsari. Jadi kalau total kelurahannya itu ada 54 kelurahan. Kemudian pegawai sipilnya itu ada kurang lebih 6.190 orang pegawai gitu. Kalau pendapatan kota itu kurang lebih setahunnya itu 2 triliun, dan belanja daerahnya juga 2 triliun. Kalau jumlah penduduknya kurang lebih 530.000 jiwa. Kalau jumlah perempuannya itu lebih besar loh, guys, daripada laki-lakinya. Kurang lebih 2% lebih besar daripada laki-laki. Di Solo itu ada sekitar, kalau generasi Gen Z, maksudnya generasi baru lulus sekolah gitu kali ya, itu 20%, guys. 20% itu anak-anak muda sana. Kalau usia bekerjanya kurang lebih 30%, dan 20%-nya lagi itu Gen X. Jadi kalau orang-orang tua tapi masih produktif ya, itu ada 20% ya. Kemudian yang bekerja itu sekitar 53%. Yang bekerja dari jumlah penduduk itu 53% yang bekerja gitu. Kemudian tingkat penganggurannya itu 3%. Dari yang bekerja itu 60% itu adalah pekerja atau buruh. Yang wirausaha cuma 20%, guys. Dan sisanya itu pekerja bebas. Kalau UMR ya, UMR di kota Solo itu ada 2,4 juta, guys. Jadi sangat rendah sekali sebetulnya. Kasihan ya anak-anak Solo itu. Jadi kalau sarjana bisa jadi kalau pegawai baru itu bisa jadi cuman gajinya 2,4 juta, guys. Kan biasanya gitu. Di UMR mau jadi, mau lulusan SMK, mau lulusan SMA, mau lulusan S1, kalau dia bekerjanya itu baru bekerja gitu ya, yaitu UMR-nya 2,4 juta, guys. Gitu, guys. Kalau mayoritas penduduknya kota Solo itu agamanya Islam, guys, kurang lebih 88% ya, guys ya. Kemudian kalau tindak kejahatannya di Solo itu yang paling banyak narkotika, guys. Tertinggi itu narkotika. Ya mungkin karena tingkat kebebasan pergaulan di Solo itu sebetulnya menurut saya itu lumayan bebas. Coba di Surabaya itu nggak ada, guys, yang namanya orang usaha jualan minuman keras itu. Di Surabaya itu nggak ada, guys. Kalau di Solo kan banyak loh gerai-gerai atau kayak semacam kafe gitu ya,
itu menyediakan minuman bir itu banyak guys. Kalau di Solo nggak, kalau di Surabaya itu nggak ada guys. Nggak ada, nggak dilarang jualan begitu. Kecuali kalau di bar-bar itu ada lah, seperti di karaoke itu mereka menyediakan. Tapi kalau di luar itu nggak ada di Surabaya. Jadi sebetulnya tingkat kejahatannya di Solo itu sebetulnya lumayan perlu diperhatikan oleh pemerintah Solo itu. Kebebasan ya bebas lah, tapi kalau masalah sosial itu harusnya ya di apa istilahnya ditekan ya, sampai ke yang negatif ya sebetulnya. Atau mungkin cara berpikirnya pemerintahan di sana itu mungkin dalam hal pariwisata kali ya, di sana lebih bebas gitu, hidup di Solo lebih bebas gitu ya, mau mabukan mau narkotika mungkin lebih bebas kan di Solo ya. Itu menurut saya loh ya, saya kan bukan orang Solo, saya di Solo itu cuma bekerja. Jadi kalau 2 minggu sekali itu pulang ke Surabaya. Ya itu perkiraan saya aja guys, nggak ada data yang menunjukkan bahwa kota Solo itu sosialnya kurang. Kan gitu ya, maaf ya saya salah gitu. Di Solo itu kota guys ya, jadi kalau pertanian hampir nggak ada. Kemudian penduduk miskinnya cukup lumayan kecil guys, hanya 8% penduduk kota Solo itu yang miskin. Ya namanya perkotaan ya, mungkin perkotaan itu tingkat ekonominya ya mungkin berbeda lah ya dengan yang di desa ya mungkin ya. Gitu guys, informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi ya, kalau hotel itu di Solo lumayan laku guys. Jadi sekitar 50% itu semua hotel di Solo itu terisi. Jadi termasuk laku, kota kecil hanya dengan 5 kecamatan tapi jumlah hotelnya itu laku guys. Jadi kan jumlah hotel itu kurang lebih ada 160 hotel loh guys, dan tingkat huniannya itu sekitar 50%. Wisatawannya yang paling banyak ya orang wisatawan di kota Solo itu ke Masjid Raya Syekh Said itu guys. Itu kalau setiap hari rame gitu. Jadi kalau total yang wisatawan yang ke Masjid Raya Syekh Said itu sekitar 3 juta wisatawan ya. Dari 4 juta wisatawan yang ke kota Solo itu 3 jutanya itu di Masjid Raya Syekh Said itu. Oke, kalau pengeluaran ya, kalau dilihat dari data statistik pengeluarannya warga Solo itu sekitar 1,7 juta. Jadi kalau UMR-nya itu 2,4 juta ya. Kemudian kita hidup di kota Solo itu sendirian kali ya. Sendirian gitu untuk pengeluaran kurang lebih 1 juta rupiah gitu. Kalau sama istri sama anak ya mungkin lebih kan. Nah gitu guys. Kalau masalah perekonomian ya, masalah perdagangan di Solo itu ada kurang lebih sarana perdagangannya itu ada 21.000 sarana perdagangan biasanya. Kalau misalkan ruko, kemudian kios gitu ya, kemudian warung ya, kemudian kafe gitulah ya, itu totalnya sekitar 21.000 kan. Kalau pedagang kaki limanya kecil di sana itu. Jadi di Solo itu sebenarnya tempat usahanya itu diperhatikan sebenarnya.
Purwokerto aja banyak banyak pasar-pasar yang direnovasi gitu ya, seperti pasar Jongke itu kan. Kalau lihat pasar Jongke itu ya seperti pasar 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 biasa gitu, pasar-pasar sayuran gitu loh guys. Itu di lantai satunya itu tempat tempat sayuran-sayuran sampai lantai, kalau nggak salah sampai lantai 5, lumayan gede ya, karena baru ya, banyak yang masih kosong gitu ya, baru direnovasi ya maksudnya, bukan pasar baru sih itu. Pasar Jongge itu pasar yang baru direnovasi, pasar lama gitu ya. Jadi kalau lihat data-datanya tadi itu, Solo itu punya potensi besar, tapi juga punya tantangan ya. Masalah narkoba dan kecelakaan lalu lintas di kota Solo itu sangat banyak. Kalau tingkat kemiskinan ya, walaupun hanya 8% ya dari total penduduk itu ya, tetap pemerintah harus selalu waspada itu, dan sampai terjadi lebih banyak orang miskin lagi ya. Kalau potensi pariwisata di Solo itu, saya pikir lumayan deh, lebih banyak di kota Solo itu, bukan tempatnya terbuka. Dari tempat wisatanya itu tempat-tempat terbuka gitu. Jadi kalau misalkan di taman-taman gitu ya, terus di tempat jalan gitu ya, itu setiap hari Kamis atau Sabtu gitu ya, Sabtu Minggu itu banyak acara gitu di jalan-jalan yang itu di kota Solo itu, di di Keraton itu juga ya, itu juga banyak acara-acara pentas seni gitu ya. Di situ kita bisa nonton gratis gitu, nonton band gratis gitu. Kemudian para pedagang UMKM itu banyak yang jualan di situ. Jadi kalau menurut saya kota Solo itu lumayan juga, tata kelolanya untuk usaha ya, itu bagus kota Solo ini. Begitu guys, kota Solo. Aku hanya sekedar pulang tok ke Surabaya. Jadi ya nanti kalau hari Jumat itu pulang, kemudian balik lagi itu kalau nggak Minggu malam ya Senin pagi gitu ya, balik lagi kota Solo. Karena hari Seninnya itu kan harus kerja. Jadi kalau pulangnya Senin pagi, biasanya ya sampai kota Solo itu sudah agak sore gitu. Jadi ya nggak kerja jadinya. Begitu guys, itu kondisi kota Solo, sangat menjanjikan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke kota Solo, sangat rekomendasi gitu untuk buka usaha di sana. Oke ya, kita kembali lagi ke topik perjalanan kita dari kota Solo ke Surabaya ya guys.